Komik-komik yang Bang Dar beli selama Januari 2023. Waduh, ini lumayan banyak lagi ya. Padahal Bang Dar tuh punya project buat ngurangin beberapa komik setiap bulannya ya. Ya, halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Dar di Bookboys. Nah, di video kali ini kita masih di konten haul atau manga haul atau book haul, dimana di sini Bang Dar bakalan sharing buku atau komik apa aja yang Bang Dar beli selama bulan Januari 2023, baik di Shopee maupun Tokopedia maupun di toko fisik ya. Oke, kira-kira ada apa aja, nanti Bang Dar bakalan kupas beberapa yang Bang Dar udah baca, karena beberapa juga belum Bang Dar baca gitu teman-teman semua. Dan sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ini dia. Oke, yang pertama ini ada buku ya, dan bukunya ini tuh masih segel, dan jujur aja Bang Dar memang belum sempat baca. Ini buku berjudul Selir, karyanya Pangesti AB yang diterbitin sama Kreatif ya sobat ya. Ini tuh bonusan dari komik yang Bang Dar beli, komik bisu karyanya Bapak Tony Masdiono yang belum gue review juga, komik berjudul Karimata 1890 yang Bang Dar dapat dari Shopee. Nah, selanjutnya ada dua komik yang lumayan langka, bukan hanya lumayan karena memang sangat langka banget. Bang Dar aja kebetulan nemu di Tokped gitu ya. Ini komik berjudul Komik Maming, hanya ada 2 volume 1-2, dan di sini ada nama-nama penting juga yang sekarang ada di Indonesia. Ada Bang Sanigo ya, CEO-nya Cosmic, dan di sini ada Faza Meong yang bikin Shizuki, ada Joseph Tan, ada Nina Asikin, ada Mbak Sheila Roswita, ada Bang Sweta Kartika, dan ada Mbak Yeni Laut ya. Nah, jadi ini nama-nama orang penting juga, dan komiknya berwarna seperti ini ya. Oke, artnya juga bagus banget. Ini yang kedua, gue nggak tahu ini tuh dulu di event apa atau memang dijual di platform atau toko apa, karena Bang Dar nggak sengaja nemu. Mungkin buat teman-teman semua yang tahu ya, khususnya para teman-teman semua yang suka komik lokal, bisa komentar kalau tahu tentang info komik ini, karena komiknya ini bagus banget. Oke, selanjutnya ada dua komik yang ukurannya lumayan beda dari yang lain ya, karena ini adalah komik yang ukurannya tuh bukan komik-komik umumnya, dimana komik umumnya tuh vertikal. Ini adalah komik yang berukuran square, dan yang satu adalah komik berukuran horizontal, yang bacanya ke sini, yang satunya kotak gitu ya. Yang satu ini tuh udah Bang Dar baca, judulnya Ndak Lagi-Lagi. Isinya sebenarnya komiknya super-super biasa aja, karena ini tuh karyanya anak-anak. Tapi bukan masalah karyanya biasa ajanya, Bang Dar jujur aja baca komik ini tuh kayak serasa mau nangis gitu ya teman-teman semua. Lain waktu Bang Dar review deh ya. Kemudian yang satunya adalah komik Sengklek Man. Ini tuh belum sempat Bang Dar baca, ini komik full color ya. Jujur aja karena memang belum ada waktu buat ngebaca komiknya ya. Ini Bang Dar dapat dengan harga murah banget di toko buku Raja Murah via Shopee ya. Selanjutnya ada dua komik bisu karyanya Pak Tony Masdiono ya, karena jujur aja setelah Bang Dar nemu komik Lausam yang 1892 ini tuh langsung Bang Dar sikat yang Karimata 1890. Untuk yang Karimata 1890 ini tuh harganya masih lumayan murah daripada yang Lausam 1892, karena dari segi halamannya juga beda ya, tebelnya pun juga beda. Ini sama-sama komik bisu. Nah, ini dia. Jadi kalau memang kedepannya ya, ini tuh karyanya Pak Tony Masdiono itu bakalan ada tetralogi, bakal ada 4, dan ini satu universe ya. Ini yang pertama Karimata 1890, dan ini yang terbaru di tahun 2022 kemarin, berjudul Lausam 1892 ya. Buat teman-teman semua yang mungkin mau beli komik ini Karimata 1890, kalian bisa cek itu di Shopee maupun Tokopedia. Nama tokonya tuh Kreatif Media teman-teman semua. Dan kalau kalian beli komik ini tuh ada bonusnya, buku berjudul Selir yang tadi gue sebutin di awal video ini ya. Oke.
lain waktu gue review untuk komik Karimata 1890 ini ya. Nah, selanjutnya ada beberapa komik indie ya, bukan komik indie juga. Ada beberapa komik indie dan beberapa diterbitin secara apa ya? Ada penerbit tapi nggak begitu terkenal gitu penerbitnya ya. Nah, ada segini. Yang pertama kita mulai aja, ada komik berjudul Lollipop ya. Ini tuh kayak komik kompilasi kalau nggak salah. Nah, isinya seperti ini. Di sini ada nama-nama kreatornya ya. Dan di sini tuh nggak tahu. Ini tulisannya volume 1, tapi nggak tahu juga. Ini kalian bisa lihat. Ini diterbitin pada tahun 2009 ya. Karyanya Studio 5758. Maju Mapan. Wede. 5758 Maju Mapan ya. Mungkin dari studio di Jawa kali ya. Melihat dari namanya. Artnya juga keren sih menurut Bang Dar. Belum sempat gue review juga ya. Ada komik Casserole ya, Over the Garden Wall Anthology Book. Ini tuh komik antologi. Dan jujur aja, Bang Dar itu nggak tahu ini tuh komik Indonesia atau komik luar negeri, karena di sini nggak ada keterangan yang lengkap ya. Selanjutnya ada komik Sampai Malam Datang Lagi. Ini komik kompilasi ya. Nah, ini dari kampus yang kemarin Bang Dar sebutin di live. Ini ada Discov ya, Desain Komunikasi Visual IKJ ya. Selain komik ini ada lagi komik Siluman Kucing ya. Bang Dar udah punya, dan masih ada satu lagi, Bang Dar lupa namanya apa ya. Komiknya seperti ini teman-teman semua. Kemudian ada lagi komik Indonesia karyanya Grimm Brothers, Frans Kamui dan Bening. Ini Horror X, ini komik indie ya. Isinya kayak seperti ini. Ini komik Indonesia tipis pakai staples samping. Selanjutnya ada lagi komik Indonesia berjudul The Book of Rainbow. Karyanya Paper Cat Co. ya. Walaupun sekilas ada tulisannya Paper Cat Co, tapi di sini itu ada nama penting juga di Indonesia, namanya Beatrice Nauli. Beatrice Nauli itu kalau nggak salah seorang kreator yang bikin komik dari Cosmic. Judulnya apa ya? Lupa. Aduh, Flick Royal bersama Niki Dibia Wardana ya. Kemudian ada lagi komik Only Human cover lawas. Gue nggak tahu ini tuh mungkin sebelum ada komik Only Human yang pernah Bang Dar review di channel ini, yang komiknya keren banget sampai dapat penghargaan dari Jepang sana ya. Mungkin ini edisi awalnya ya, jadi kayak edisi indie gitu dari Bang Muklis Nurnya. Tapi jujur aja, gue suka banget sama cover yang ini daripada desain yang cover terbaru ya. Nih ya teman-teman semua, isinya juga kertasnya pun beda sama yang dipakai buat di Bang Dar review itu. Selanjutnya ada lagi komik dari Raga Sukma. Ini kalau dibilang indie ya indie, tapi kalau dibilang diterbitin sama penerbit gede juga enggak ya. Jadi kayak gimana ya? Buat teman-teman semua mungkin yang nggak tahu, Raga Sukma itu adalah kayak kelompok. Di situ ada Bang Sweta Kartika, ada Bang Alex Irzaki, dan beberapa nama-nama orang terkenal juga di Indonesia yang memang komunitasnya tuh bikin komik-komik bertema pendekar gitu ya. Ada aplikasinya juga. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum sempat beli komiknya atau pengen tahu dulu, pengen nyoba dulu komiknya kayak apa, kalian bisa cekidot di Play Store. Ada aplikasi namanya Raga Sukma. Di situ kalian bisa baca komiknya secara gratis dulu ya. Dan dari situ juga kalian bisa beli komiknya ya. Nah, selanjutnya adalah komik-komik yang diterbitin sama penerbit gede ya. Di sini yang pertama ada dari penerbit Media Kita ya, berjudul Penalti, Petualangan Fenomenal 3 Pemain Amatir. Nah, di sini ada Agung Prabowo, Muhammad Bagus, dan Lois CKB ya. Mereka ini tuh kreator-kreator yang punya kayak bukan brand ya, kayak punya maskot sendiri gitu ya. Contohnya kayak Pak Agung Prabowo itu dia punya komik berjudul Si Gundul. Nah, dan mungkin dua orang ini tuh salah satunya dari karyanya Bagus dan Lois CKB ya. Ini tuh komik tentang bola. Jadi di sini tuh mereka bertiga kayak bikin komik gitu ya. Bertiga bikin komik dan memasukkan karakter yang biasanya mereka bikin gitu semua. Selanjutnya ada komik Sang Juara ya, karyanya Amar Khalifah dari penerbit Salsabila ya. Ini tuh disupport sama Lee Komik yang sekarang juga mulai terkenal juga. Lee Komik itu ya, Lee Komik itu terkenalnya di para pecinta komik Indonesia yang khususnya Islami gitu ya teman-teman semua. Oke, ini belum sempat Bang Dar baca juga. Selanjutnya ada komik Nyengir Bareng Dahlan karyanya Chris Utoyo.
Ini dari penerbit Adi Bintang ya. Dalamnya seperti ini. Kemudian ada komik 8 ya, Comic Edition. Ini tuh kalau kalian udah nonton filmnya, kan memang ada film berjudul Komik 8 ya. Dan dilanjutkan dengan Komik 8 yang Casino King. Untuk Komik 8 sendiri ini tuh selain dibikin sama Falcon, komiknya sendiri juga dari M-Books ya, bukan dari Falcon ya. Tapi kalau untuk yang Komik 8 Casino King itu kayaknya langsung dari Falcon ya. Untuk Komik 8 ini tuh ada 3 seri. Ini yang pertama, Komik 8. Kemudian ada Komik 8 Casino King yang terbagi menjadi 2. Casino King yang berwarna merah dan biru ya, teman-teman semua. Selanjutnya ada dari penerbit Gerai Komik. Untuk dari Gerai Komik, Bang Dar dapat 2. Komik berjudul Panti Jomblo ya. Ini dia. Dan komik berjudul Playboy Pas-pasan vs Jomblo Akut. Ini dia. Nah, selanjutnya dari penerbit Gramedia, ini tuh ada 2 komik karyanya Melissa Mar ya. Ada 2 seri berjudul White Law Valley ya. Ada 1 dan 2. Kemarin ini tuh dijual dengan murah-murah banget ya, teman-teman semua. Ini dia. Ini juga lumayan tebel. Well, selanjutnya ada lagi komik dari Gradient Media Tama. Gradient Media Tama yang logo baru dan logo lawas ya. Ini berjudul The Magangers dan Anak Kos Dodol dikomikin yang volume keempat. Ini dia. Ya. Seperti ini. Oke. Untuk yang komik Anak Kos Dodol dikomikin ini tuh karyanya Kajati, komikusnya. Tapi berdasarkan cerita dari Mbak Dewi Deurika ya. Ini nggak tahu Bang Dar itu untuk yang seri Anak Kos Dodol dikomikin itu ada berapa seri. Tapi beberapa diantaranya kayaknya udah susah dicari ya. Kemudian ada komik terbitan KPG. Ini tuh ada 2 komik berjudul Petualangan Naif dan Mesin Waktu. Yang edisi menjelajah dimensi cinta dan jerat-jerat waktu. Karyanya Frank Indras Moro. Ini tuh adalah seri keempat. Kemudian untuk yang ini adalah seri ketiga ya. Totalnya ada 5 seri ya. Dan seperti yang kita jelasin di live kemarin, bahkan ada teman-teman yang tahu juga bahwa untuk seri Petualangan Naif dan Mesin Waktu ini tuh ada yang langka ya. Dari 5 seri itu yang langka memang 2 ini, terutama yang jerat-jerat waktu ini ya teman-teman semua. Oke, kalau yang seri lainnya, 3 seri lainnya tuh bisa kalian dapat secara murah-murah banget di Tokopedia maupun di Shopee. Kalian cek aja sendiri ya. Ini isinya komiknya warna ya, seperti ini ya. Oke, selanjutnya dari penerbit Rion ya. Ini tuh buat ngelengkapin koleksi karena di bulan kemarin dijual dengan harga murah-murah banget, cuma belasan ribu aja. Bahkan sampai saat ini harganya masih sama, masih dijual dengan harga murah banget. Jadi ini tuh kesempatan banget buat teman-teman semua para pecinta komik lokal maupun yang nggak suka komik lokal, bisa kalian cek itu di Tokped maupun Shopee ya. Harganya murah banget dan ini tuh komiknya tebel-tebel banget dan bagus-bagus banget. Kapan lagi dijual dengan harga murah? Makanya segera kalian sikat ya. Mungkin buat kalian yang jadi seller juga bisa coba beli dulu buat dijual lagi ya. Nah, di sini Bang Dar dapat komik Galoman yang volume kedua, kemudian komik Tower yang volume ketiga, komik Tower yang volume kedua, ada komik Spalko yang volume pertama, ada komik Purple Sunday dan Tarung Regenda yang volume kedua. Nah, selanjutnya adalah komik-komik terbitan dari MNC Group. Ini Bang Dar dapat lumayan banyak segini ya. Kita cek satu persatu aja. Seperti yang kalian lihat di bagian atas ini adalah komik Evangelion atau Neon Genesis Evangelion yang volume pertama, diterbitin sama MNC Comic, format yang dulu ya. Jadi formatnya masih reguler tapi ukurannya lebar gitu teman-teman semua. Isinya seperti ini. Ini adalah komik yang terkenal pada masanya. Bahkan Ustadz Felix Xiao pun tahu tentang komik ini ya. Dan kabar baiknya komik ini tuh katanya bakal diterbitin lagi atau diterbitin ulang ya, edisi kolektor gitu. Moga aja nanti bisa lebih bagus, dan buat teman-teman semua yang belum sempat baca komiknya juga bisa dapat komiknya gitu ya, bisa baca juga. Kemudian ada lagi komik Romantic Chronicle of the Kingdom yang volume keempat, ini bonusan. Ada komik One Room Happiness yang volume pertama, ini edisi volume pertama semua. Ada komik Okitenemu-ru yang volume pertama, ada High Crash Invasion yang volume pertama ya. Jadi ini edisi berburu yang volume pertama karena Bang Dar pengen refresh baca komik-komik yang belum sempet Bang Dar baca gitu. Kemudian ada komik set 1, 2, 3 berjudul Cambria.
Ada komik Tokyo Ghoul Re yang volume pertama dan kedua ya, ini dia. Kemudian ada lagi komik Tokyo Ghoul. Nah, ini edisi komik Tokyo Ghoul ini tuh edisi berburu komik ini tuh Bang Dar dapat 1 2 3 4 5 9 ya. Ini yang volume 9, volume 5, volume 4 3 2 1. Ada yang pengen Bang Dar tanyain di sini. Karena jujur aja Bang Dar belum begitu paham dan sampai sekarang itu Bang Dar baru aja ya kolek komik Tokyo Ghoul ini. Buat teman-teman semua yang udah kolek komik Tokyo Ghoul lama ya. Ini kenapa ya untuk yang volume pertama ini tuh covernya kok beda dari yang lain ya. Yang lain kan pakai jenis yang UV spot ya. Jadi ada kombinasi antara doff dan glossy. Tapi yang ini kok cuma doff gitu ya. Mungkin ada yang bisa jawab ya. Apakah edisi yang terbaru atau edisi yang lawas gitu ya. Karena denger-dengar, bukan hanya denger-dengar kan memang diterbitin ulang ya. Dan Bang Dar juga belum sempet tahu baik yang edisi lawas maupun yang edisi baru tuh Bang Dar nggak mahamin gitu ya. Jadi bisa dijawab lah. Oke, Fancy Group sekarang kita masuk ke imprint Acacia. Ya, ini ada komik Tommy yang gede banget. Bang Dar udah baca tapi belum sempet review. Maafin banget buat Bang Dar yang belum bisa nge-review. Kemudian ada komik The Journey of Elena. Ya, ini dia. Ada komik Takopi Original Sin. Bang Dar udah baca. Dan ada komik Chainsaw Man ya. Semuanya ukurannya beda ya. Wah, semuanya ukurannya beda maksudnya gimana Bang Dar? Ini ukuran lebarnya sama, tapi untuk yang Chainsaw Man ini tuh lebih gede. Makanya di review kemarin, Bang Dar ngasih nilai untuk ukurannya juga lumayan tinggi ya. Oke. Selanjutnya dari imprint Koloni atau khusus komik-komik lokal, ada komik Anainai, ada komik Gastronomel, dan ada komik Tiap Detik yang volume kedua. Yang terakhir dari Alex Group, ini tuh Bang Dar dapat banyak banget, segini banyaknya. Ya, kita cek satu persatu aja. Oke, yang pertama ada komik berjudul Cuma di Indonesia. Ini tuh dari Faber Castell ya dan Alex Media Komputindo. Belum Bang Dar buka. Kemudian ada komik Bono Bono ya, yang volume kedua dan yang volume pertama. Yang satunya Bono Chen ya. Ini masih ada lanjutannya berarti yang volume pertama. Komiknya seperti ini, Bang Dar belum sempat baca. Kayaknya komiknya imut dan unyu-unyu gitu ya. Kemudian ada komik lawas Crow. Ada komik Girls and Panzer yang volume kedua, ada komik Utsuho volume 8, ada Naruto Hidden Douga Emaki. Ini dia. Ini kayak official animation book ya. Kemudian ada komik reguler dari Alex Media Komputindo, ada A Tale of Beachhead yang volume kedua, The Promised Neverland yang volume 12, karena Bang Dar masih kurang 2 komik. Jadi buat ngelengkapin koleksi ya. Ketinggalan Bang Dar. Ada komik One Punch Man, Bang Dar baru beli ya, volume 23. Kemudian ada Devil Survivor yang volume ke-6 dan ke-7. Ini dia. Dan ada komik Kusojo Nozaki yang volume 1, 2, 4. Kemudian ada komik Hanako, Si Arwah Penasaran yang Bang Dar beli dari Surabaya. Ada komik Yakitake Japan volume pertama, Moke volume pertama, Alice volume pertama, Hanako volume pertama. Nah, untuk komik-komik premium ini tuh ya. Nah, untuk komik-komik premium ini tuh sekarang beda ya kayak yang dulu. Contohnya ya, ini One Piece. Ini memang komik terbaru, tapi ini mengikuti format yang dulu karena memang volumenya nyusul gitu ya, premiumnya. Sedangkan untuk yang sekarang, baik dari 2023 maupun 2022 kemarin, ini tuh sekarang ukurannya lebih lebar dikit ya. Kalian bisa lihat di sini, kalau ini ukurannya segini, ini masih lebar dikit. Kemudian tingginya pun juga lebih tinggi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi di sini ada Sakamoto Days, Muscle, Alice in Borderland, Samurai X, ada A Favorite Teaser at Gold School, ada Libra of Neil Admirari. Ini tuh lebih tinggi ya. Nah, ini dia. Jadi kemungkinan judul-judul baru di tahun 2023 ini tuh juga bakalan ngikutin yang format ini. Jadi nanti ukurannya juga lebih lebar dan lebih tinggi gitu ya teman-teman semua. Well, nah, sekarang gue liatin dulu. Ini ada One Piece ya. Kemudian ada Libra of Neil Admirari, belum direview. Ini Favorite Teacher at Gold School juga belum direview. Ini udah direview. Yang ini udah belum. Udah dibaca tapi belum direview. Ini keren banget. Ini juga keren banget. Ini keren banget. 3 komik ini tuh pokoknya layak banget buat dikoleksi. Pokoknya gue spoiler dulu di sini ya. Karena Bang Dar belum bisa nge-review ya teman-teman semua.
Ya pokoknya gue spoiler aja, pokoknya komik ini tuh bagus gitu dulu ya. Lain waktu gue review. Walaupun Bang Dar tahu kalian pasti menunggu buat nge-review ini ya. Oke. Nah, selanjutnya dari Imprint Level Comic ya. Dari Imprint Level Comic ada komik X Blade Cross yang volume pertama. Ini tuh memang edisi berburu komik volume pertama karena Bang Dar pengen baca-baca lagi. Ada komik Jormungand yang volume pertama, ada Moment by Moment yang volume pertama, ada Montage yang volume pertama, ada Triple Exolix yang volume pertama, ada Cake of Eden yang volume pertama, ada Bloodlight volume pertama, tapi ada lanjutannya yang volume kedua, dan Altair Tale of the Great War. Ya, teman-teman semua. Nah, itu tadi sobat edisi haul Januari 2023. Semoga dengan hadirnya video ini tadi bisa sedikit nambah wawasan dan bisa nambah pengetahuan tentang dunia perkomikan ya. Dan tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua para pecinta komik. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran atau mau ngasih saran, kalian bisa langsung aja ngomong di kolom komentar. Oke, gue Dar pamit dulu. Jika ada salah kata maupun salah ucap mohon dimaafin. Salam books lovers. Bye. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun.